Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ibunda-ibunda kami yang hadir di studio, Bang Hafid dan semua, semoga Allah senantiasa menjaga kehidupan kita di rumah tangga kita, di masyarakat kita, dengan kehidupan yang indah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus di dalam rumah tangga, ketahuilah bahwa rumah tangga kita harus indah, harga mati, jangan ditawar. Akan tapi untuk menjaga keindahan ada banyak hal yang harus kita perhatikan, dan ini adalah silsilah yang kita bahas selama ini. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas, jangan sampai kita mudah untuk curhat kepada orang lain. Kadang orang itu punya penyakit curhat, sampai temannya itu sudah bosan kalau melihat mukanya dia itu muka curhat, sehingga datang mau ngomong apa lagi itu pasti curhat lagi. Dan bukan sesuatu yang mulia, dikit-dikit curhat tentang suaminya, tentang istrinya. Memang perlu kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu diselesaikan dan jangan ditunda terlalu lama. Dikhawatirkan nanti menjadi besar lagi atau dalam bom waktu. Jadi jangan sampai permasalahan itu terus ditunda dan ditunda sehingga giliran sudah berat, susah untuk diselesaikannya. Tapi pun demikian bukan berarti menyelesaikan masalah harus kita obral ke tetangga. Bahkan jangan juga kita mudah mengobral permasalahan di dalam rumah tangga kita kepada orang tua kita. Sebab kalau kita mudah curhat, harus kita ketahui bahwa orang yang kita beritahu, orang yang kita curhatin itu antara orang yang sangat mencintai kita dan mungkin juga orang yang benci kepada kita. Yang sangat mencintai kita sensitif. Misalnya Anda sebagai seorang istri punya permasalahan sedikit dengan suami, tiba-tiba cerita kepada ibu. Ibu memandang Anda dengan cinta, yang ada emosi. Langsung begitu. Mungkin menantunya akan dilabrak. Mungkin menantunya akan ditegur. Sementara menantu mungkin belum tentu salah 100%. Sehingga menjadikan jarak, sehingga menantu mesti tidak nyaman dengan mertua. Lebih dari itu mulai ada marah dengan istri, tambah lagi yang semula pengen mencari solusi, akan tapi muncul amarah baru lagi. Dan ini yang banyak wanita dikit-dikit cerita kepada orang tuanya. Maka ingat, permasalahan dalam rumah tangga jangan mudah diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua kita. Yani lebih-lebih kepada orang tua. Baik, ini kadang sering mudah ibu diceritain, bapak diceritain. Atau kita bercerita kepada orang di luar rumah tangga kita, di luar rumah kita. Akan tapi di luar sana orang belum tentu dia adalah orang yang mencintai kita. Mungkin ada dendam selama ini, mungkin ada dengki kepada Anda, sehingga kadang memberikan petunjuk tidak sesuai dengan syariat, bahkan menjerumuskan. Na'udzubillah. Kenapa seorang wanita tiba-tiba terjerumus dalam suatu pelanggaran syariat? Kenapa? Dia pertama mendengar isu, dari isu padahal bukan sesungguhnya isu, bahkan atau mungkin fitnah tentang suaminya. Tiba-tiba curhat dengan cara yang salah, lalu yang dicurhati bicaranya mah tidak dengan syariat, tidak dengan bimbingan, malah berkata, suami begitu ngapain kamu juga tidak begitu. Balas tuh, naudzubillah. Sehingga terjadi pelanggaran baru, dan ini ada hal-hal yang semacam ini. Akan tapi kita bilang, kalau hendak curhat pun itu setelah kita berupaya untuk menyelesaikan dalam rumah tangga, dan dengan siapa kita curhat. Kemudian lihat, dengan siapa kita curhat ini harus benar-benar kita pilih orang yang bijak, kemudian bakal menyelesaikan masalah. Kalau kita curhat kepada orang yang tidak bakal menyelesaikan masalah, maka masuk bab dosa baru. Yang kedua apa? Menjadi kita apa? Menggunjing pasangan kita. Dan menggunjing orang lain saja dosa gede, apalagi menggunjing pasangan. Kalau kita curhat kepada orang yang sudah kita pikirkan, memang dia adalah tempatnya untuk menyelesaikan masalah. Orang soleh, takut kepada Allah, kemudian dia punya kecerdasan, kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Mungkin setelah kita berusaha di dalam rumah tangga kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kemudian kita setelah itu apa? Mengadu kepada dia. Itu pun setelah kita melewati langkah-langkah. Tidak dikit-dikit langsung cerita kepada orang tersebut. Akan tapi ada
ada aturannya. Nah, itu dia aturan-aturannya yang harus kita pelajari sebaik mungkin agar kita nggak salah cerita kepada orang yang kita rasa bahwasanya orang itu tepat buat cerita, ternyata salah. Betul, Bu? Ibu bengong semua, Ibu. Nah, orang-orang sini alhamdulillah yang di sini nih kayaknya nggak pernah curhat sama orang lain ya, Bu ya. Ya, di sini nggak tahu kalau di rumah. Ya, sesaat lagi kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Semangat semuanya. Ya, baik. Pastinya kita akan terus melanjutkan. Ibu-ibu, bunda-bunda semua sudah siap pertanyaannya? Sudah ada? Sudah ada. Dan juga buat pemirsa yang sudah siap ingin bertanya pun silahkan, kami berikan waktu untuk Anda bertanya kepada kita. Dan pastinya Buya akan terus melanjutkan apa yang akan dibahas. Buya, kan sekarang fenomenanya adalah saat ini rumah tangga ini memang istri kadang pengennya merasa menang sendiri, ataupun sebaliknya suami akan terus selalu merasa menang sendiri. Dan bahwasanya jelas di Quran, jelas disampaikan, sinarilah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Tapi yang ada nih rumah tangga, walaupun sholat sudah, baca Al-Quran ya, tapi ribut terus. Nah, kadang kita pengen cerita sama siapa nih? Kalau kita cerita pada waktu ketika kita sholat curhat sama Allah sudah, tapi masih terus pengen, ya Allah, mesti kemana ketika kita punya masalah? Apakah kita harus menyendiri atau seperti apa? Atau bagaimana, Bu? Baik. Al-Quran tidak sekedar hanya dibaca, akan tapi harus ada ilmu belajar isinya Al-Quran, yaitu dengan cara belajar kepada ulama, kepada guru-guru, karena di situ akan pembinaan moral, pembinaan akhlak dan seterusnya. Termasuk ini yang kita bahas. Bagaimana dalam Al-Quran kalau ada orang konflik dalam rumah tangga sendiri, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Dalam Al-Quran misalnya dicontohkan, kalau ada permasalahan dalam rumah tanggamu, misalnya seorang suami, nasihati istri. Di saat dinasihati kau masih tidak bisa, bukan langsung diobral ke sana kemari. Wahjuruhunna fil madaji'. Jadi didiemin tapi masih di dalam satu kamar. Hanya pokoknya mohon maaf mungkin punggung-punggungan, tidak dianggap di kamar. Jangan sampai tidak teguran dengan suami istri itu sampai keluar rumah. Jadi fil madaji' masih dalam lingkungan di kamar lah indahnya. Jadi kalau negur istri, kalau kita marah dengan istri pun, misalnya mohon maaf tidak menggauli, tidak, pokoknya marahlah, diemin. Tapi ingat, itu pun masih fil madaji', dalam urusan tempat tidur saja. Jangan sampai keluar kemana-mana. Nah, ini kadang-kadang punya permasalahan sedikit sudah kemana-mana. Ini. Dan kadang orang tahu dengan bermacam-macam pakai isyarat. Sesaat ada di mungkin status HP-nya, gambarnya nangis. Orang kan penasaran. Ini adalah kebodohan. Jadi semua permasalahan tidak harus orang lain tahu, selesaikan dulu di dalam rumah tangga. Nah, inilah Al-Quran dibaca, tapi termasuk harus diamalkan isinya dengan cara banyak belajar kepada guru-guru yang mulia. Gunjing, lihat, menggunjing itu dosa. Kadang yang digunjing gak tanggung-tanggung, istrinya digunjing. Dan curhat itu kan menggunjing sebetulnya. Baru curhat dikatakan tidak menggunjing kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya curhat. Ya, curhat itu menggunjing. Curhat itu menggunjing pada hakikatnya. Kalau bukan dengan tujuan dan cara yang benar, maka jatuh menggunjing. Istri yang diadukan ke orang, atau suaminya, bahwa suami saya begini-gini. Di kantor semuanya tahu suaminya gini. Itu suamimu, enak benar kamu punya suami kayak itu. Suami saya setiap hari. Lihat. Kemudian lihat. Di samping masuk bab menggunjing curhat yang salah, itu menjadi dosa yang amat gede. Yang ketiga adalah menjadikan sebab kebencian suami semakin tambah. Kalau tadi pertama curhat kepada semua orang, ya, semua orang kadang tidak mencintai kita atau bukan mencintai berlebihan menjadi rusak, kemudian menggunjing. Kemudian yang ketiga menjadikan tambah kebencian. Tersinggung atau tidak? Coba ibu saja kalau punya masalah sama suami, tiba-tiba suami cerita ke orang, akan tersinggung. Kenapa kau ceritain ke sana kemari? Mulai ada amarah baru lagi. Akhirnya menjadi kebencian, menjadi pudarlah cinta yang selama ini dibangun dengan kasih sayang, dengan keindahan. Kemudian yang keempat, kadang apa? Menjadikan orang mudah prasangka buruk, ya. Prasangka buruk terus berkembang. Nah, curhat itu kan mengadukan kepada orang lain yang kadang sesuatu itu belum terjadi. Belum terjadi sudah diadukan ke orang lain, Masya Allah. Belum terjadi kan. Hanya sekedar apa isyarat begini, gimana istri suami saya begini. Oh, hati-hati. Kalau sudah begitu tuh biarnya akhirnya diajari prasangka buruk. Kemarin juga begitu, kelihatannya begini, mula-mula begini, tapi akhirnya begini. Nah itu, akhirnya apa?
menjadi prasangka buruk, berkembang dan berkembang, hancurlah rumah tangga itu. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Ya Ibu ya, Bu. Nah, Ibu jangan cuma terkesima begitu aja, tapi bagi Anda yang ibu-ibu yang ingin bercerita dan ingin bertanya, silakan. Baik, yang mau bertanya silakan. Iya, kita kasih kesempatan dari Bunda Pemalang. Iya, dimaafin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rumiati dari Majelis Taklim Rodotul Ulum Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Iya. Curhat dong. Ibu. Salawat Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik alaihi. Ya. Silakan Ibu. Ya Allah. Tarik nafas dulu Ibu, tarik nafas. Ibu masih kurang tenang mungkin karena dari Pemalang, jarak yang begitu jauh. Silakan. Begini Pak Ustadz, saya mau curhat. Ya saya pernah curhat sama orang lain gitulah. Cuma memang bicaranya ya gitu, kayak enggak itu. Bagaimana saya menyikapi curhat saya? Bunda, orang lainnya itu abang, enggak, teman dekat gitu loh. Teman dekat. Iya. Oh ya. Lah saya mau bagaimana? Saya minta ampun apa saya mau di dalam hati gitu? Maksudnya gitu Pak Ustadz. Minta ampun ke siapa? Sama orang lain mau negur saya. Kalau saya mau negur apa saya mau minta ampun kepada Allah? Saya di surat itu orangnya itu enggak bisa dipegang gitu. Jadi Ibu merasa gitu. Bersalah karena Ibu ini curhat dengan orang lain. Iya. Akhirnya bukan malah semakin membaik, malah semakin. Nah, bagaimana saya nyikapnya gitu. Atau mohon ampunnya sama Allah. Mohon ampunnya juga harus ngomong dulu kepada orang itu atau langsung kepada Allah. Iya. Bentuk ampunan kepada orang yang salah curhat. Seperti apa itu? Itu bagaimana? Baik. Yang salah Ibu bukan yang salah yang dicurhatin. Yang salah Ibu curhat asal orang dan tidak usah dikomentari kalau dia ngomongnya begini-begini karena Ibu salah. Misalnya dia wek katanya Ibu tadi ya. Ibu mau curhat itu harus ada orang itu soleh dan setelah Ibu mencoba menyelesaikan masalah itu, masalah rumah tangga misalnya. Kalau Ibu punya masalah rumah tangga, selesaikan dulu dengan baik, dengan benar, komunikasi yang baik, diajak duduk bareng antara suami atau istri itu dengan bahasa yang baik, lembut, minta maaf dan seterusnya. Jika ternyata upaya ini kok tidak bisa, baru boleh curhat atau mendatangkan hakam, penengah. Akan tapi kalau curhat asal orang yang salah kita sendiri. Jadi minta maafnya bukan minta maaf kepada orang, minta maaf kepada pasangan kita dengan banyak istighfar. Kalau ngomong ke suami mungkin tambah marah suami. Kalau kita pernah curhatin istri kita kepada orang lain, sudahlah yang lalu biar berlalu, tinggal kita minta ampun kepada Allah dan kita minta akan ampun untuk pasangan kita karena kita telah menggunjing. Sebab dosa menggunjing caranya apa? Kalau mempertobat, mintakan ampun kepada Allah dan sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Kalau kemarin kita ngomongin suami begini-begini, bilang aja alhamdulillah suami saya orang yang baik. Selesai. Cuman kadang ini hawa nafsu terus. Nah sekarang tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tobat kepada suami kalau memang itu permasalahan suami, diistighfari suami, minta ampun kepada Allah untuk sang suami dan jangan diulang lagi yang demikian. Dan itu menjadi sebab, betul kan akhirnya apa? Dia cerita ke sana kemari, jangan disalahkan dia, salahkan siapa yang curhat tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Pemalang, Buya Yahya Cirebon mungkin masih bisa berdekatan. Iya lewat. Banyak dari Pemalang. Banyak dari Pemalang bisa nyamperin Buya. Iya. Baik. Dan masih ada waktu lagi buat jamaah kita yang hadir di sini. Ya, yang mau bertanya silakan. Iya, yang mau bertanya silakan. Kita geser ke merah. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Inayah dari Majelis Taklim Gempol Sari, Nurul Inayah Gempol Sari, Sepatan Timur, Tangerang. Pak Kiai, saya akan curhat. Jika ada seorang ibu mempunyai putri perempuan 3, apakah betul apabila beliau mendoakan orang tuanya
tidak diterima. Saya mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Bagaimana ibu ini maksudnya? Ada putri 3. Iya. Kemudian ibunya mendoakan anaknya. Anaknya mendoakan ibunya. Anaknya mendoakan ibunya. Terus apakah betul tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya mohon penjelasannya. Iya. Gitu. Baik, ketahuilah bahwa ada jaminan dari Nabi SAW. Barang siapa mempunyai 1 anak perempuan, dalam riwayat 2 anak perempuan dirawat dengan benar sampai dihantarkan ke kemuliaan pernikahan yang mulia, maka itu menjadi sebab bapak ibunya masuk surga, bukan malah kebalikannya. Tidak tahu itu sumber dari mana ibu. Anak wanita ada menjadi sebab orang masuk surga. Kita punya anak perempuan 2, kita didik benar, kita hantarkan sampai pernikahan, maka itu adalah kunci surga buat bapak ibunya. Bukan seperti itu nggak dibenarkan yang demikian itu. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Iya, baik. Bu ya, gini Bu ya, yang saya akan tanyakan adalah bagaimana ketika orang itu bercerita melalui sarana sosial media. Nah, menceritakan semuanya, permasalahan rumah tangga, permasalahan pribadi di sosial media yang orang lain akhirnya tahu dan orang lain akhirnya menilai. Seperti apa tuh? Satu per orang saja sudah merupakan kesalahan. Apalagi itu merupakan kebodohan. Mohon maaf kita pakai bahasa kasar agar terasa semuanya. Itu kebodohan. Kadang-kadang apa? Orang itu membaca, dan membacanya orang itu kadang tidak dengan akalnya saja, dengan perasaan. Perasaan benci, melihat gambar orang nangis tuh, ngapain tuh? Ya, perasaan cinta yang berlebihan, penasaran, ada apa? Jadi memang nggak perlu kita seperti itu. Mau mencurhat satu persatu saja tidak diperkenankan, apalagi ditulis di status. Ini bentuk kebodohan. Dan jangan sampai status kita status bodoh. Mohon maaf, hari ini kita harus pakai bahasa kasar biar teringat. Karena sering kita melihat beberapa di status itu, subhanallah, orang saja langsung melihat pasti tahu di rumahnya ada apa-apa. Di rumah tangganya ada apa-apa. Tidak perlu kita semacam itu. Baik, jangan sampai. Karena itu juga pasangannya pun dengar juga nggak enak. Itu aja sudah tahu ngapain status ini. Coba. Maka itu termasuk bagian curhat, bahkan curhat umum itu namanya mengobrol aibnya. Biarpun tidak dijelaskan secara rinci, akan tapi orang dengan prasangka malah lebih dahsyat lagi. Kalau orang melihat langsung mungkin kesalahannya jelas, tapi yang tidak berprasangka macam-macam. Jadi ngajari orang suudzon, prasangka buruk, maka itu pun juga akan memperburuk hidup rumah tangganya. Maka jangan sampai yang demikian itu. Status Anda untuk misalnya dengan statusnya ditulis tentang kalimat-kalimat mulia. Misalnya kepatuhan seorang istri kepada suami akan menjadikan sebab begini, atau pengabdian seorang suami kepada istri adalah begini, atau tentang kalimat-kalimat mulia. Isinya curhat. Isinya ungkapan di dalam hati, kesenduan, kesedihan, apa itu semuanya. Sementara disebutkan al-mu'minu bisyratu fil wajh. Orang yang beriman itu akan selalu nampakkan keindahan dibaca oleh orang. Ya, bukan nampak kesedihan, permasalahan dan sebagainya. Hentikan semuanya. Yang punya curhat yang tidak baik, kata lihat Anda merusak rumah tangga Anda sendiri. Yes. Nauzubillah. Ya, baik. Kita sapa dulu penonton Buya yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya, baik. Ibu dari siapa ini dan di mana alamatnya? Ya, ini dari Bu Titi. Bu Titi. Sumedang. Sumedang. Tako. Iya, A7 nomor 19. Kenapa Ibu? Mbak? Ini gini. Kadang-kadang saya ada tetangga yang suka curhat gitu. Terus kita sampaikan lagi, oh curhat ini teh harusnya gini. Tapi kadang-kadang dia menerimanya tuh lain lagi. Kalau kita dikasih, oh berarti ini tuh lain gitu. Salah karena mungkin kita menghadapinya gimana gitu ya. Ya. Dan Ibu harus bagaimana gitu. Jadi Ibu adalah seorang pendengar nih ya. Iya. Ibu seorang pendengar orang yang curhat. Kemudian ada orang yang curhat sama Ibu. Iya. Nah, terus pertanyaannya apa nih Bu? Bagaimana? Iya. Misalkan kalau sama kita udah janganlah, misalkan ini nggak boleh gitu. Tapi kadang-kadang dia menerimanya
akhirnya jelek itu ke kita yang disurhatinya gitu. Gimana kita harus menghadapinya gitu. Jadi padahal sudah disaranin jangan begini-begini, ternyata dia tidak terima dengan baik. Baik, ketahuilah, jika Anda bukan bagian orang yang curhat, tapi kok dicurhatin, Anda harus tahu diri. Apakah Anda bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Anda pantas tidak dicurhatin? Jika Anda bukan bagiannya, maka Anda katakan, itu bukan bagian saya, jangan ngomong. Sebab kalau Anda turuti, namanya Anda menuruti orang menggunjing. Menggunjing orang lain saja sudah nggak benar, apalagi yang digunjing suaminya. Maka Anda pendengar gunjingan itu pun dosanya sama. Na'udzubillah. Kadang senang karena hati kita kotor. Terus. Iya, terus. Masya Allah. Tidak, kalau ada orang surhat kepada Anda, kalau Anda memang bukan ahlinya, Anda hentikan. Mohon maaf Ibu, sebaiknya tidak seperti itu. Ibu jangan mudah cerita ke siapa saja. Ayo Ibu, saya antarkan. Saya antarkan kepada orang soleh yang ngerti agama, yang dia punya cara untuk menyelesaikan masalah. Dan Ibu jangan cerita ke setiap orang, sebab orang tidak semua bisa menyelesaikan. Dan Anda yang sudah tahu misalnya, yang Anda sudah terlanjur dikasih tahu oleh seorang tersebut, Anda haram cerita kepada siapapun. Sebab kalau Anda cerita ke orang lain, Anda babnya menggunjing baru lagi. Subhanallah, menggunjing adalah dosa yang sangat gede. Menggunjing adalah menjadikan sebab Allah mengirim bencana di rumah kita. Makanya jangan mau diajak curhat. Makanya kami selalu mengingatkan, kalau ada yang mau curhat urusan rumah tangganya, jika berkenaan dengan dosa-dosa besar dan sebagainya, bilang ada orang begitu, tidak langsung saya begitu. Jadi supaya orang lain tidak prasangka buruk juga. Jadi ibu mestinya nasihati saja dia agar tidak curhat kepada ibu lagi kalau memang ibu bukan ahlinya. Ibu kalau memang ada orang, arahkan kepada orang yang mengerti, orang yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi lebih baik dinasihati dulu untuk bisa membenahi di dalamnya. Jangan mudah curhat ke orang lain. Baik, itu saja. Iya, Ibu Titi? Iya. Sudah? Iya. Iya, makasih Teh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, masih dilanjutkan Bu ya. Tadi Bu ya mengatakan bahwasannya ketika kita curhat, terus orang itu belum tentu juga bisa menyelesaikan masalahnya. Dan oleh karena itu, kepada siapa harusnya kita bercurhat? Apakah kepada ustadz? Sedangkan ustadz sendiri belum tentu juga. Ustadz itu adalah orang yang jauh daripada masalah. Bisa jadi ustadz juga banyak masalah. Seperti apa tuh? Baik. Pertama yang harus kita curhati adalah orang yang dalam dugaan kita orang yang takut kepada Allah. Dia tidak bakal menyebar informasi. Dan kami ingatkan kepada siapapun yang jadi tempat curhat, jangan bercerita tentang permasalahan seseorang yang sudah mempercayakan permasalahannya kepada Anda, kepada satu orang pun. Termasuk misalnya kami. Ada orang curhat kepada kami, haram bagi saya untuk bercerita kepada istri sendiri. Ya. Karena apa? Amanat. Ada orang ngadu ke saya. Kalau ternyata saya mentok tidak bisa menyelesaikan masalah, tetap saya saja yang tahu. Tapi kalau kami bisa menyelesaikan masalah, berusaha saya selesaikan masalah dengan cara mungkin saya undang dua-duanya. Kalau percaya dengan saya, ayo dengan bahasa yang benar dan sebagainya. Intinya bahasanya, bagi orang yang dicurhatin, kalau Anda merasa tidak mampu, cukup. Tidak usah melanjutkan, tidak usah senang dengernya saja. Kemudian bagi yang mau curhat, kalau mau curhat pilih. Memang orang itu dari informasi adalah orang yang menjaga kemuliaan, tidak mudah ngobrol omongan ke orang. Dia adalah orang yang tidak mudah menggunjing. Ya, biarpun ustadz juga menggunjing juga ada, sebab disebutkan dalam oleh Imam Ghazali bahwasanya menggunjing juga faqihatul fuqaha. Orang ustadz yang tidak takut kepada Allah pun ternyata kerjanya juga menggunjing juga ada. Jadi makanya ustadz pun harus dipilih. Ustadz yang bisa ngerti memang bagiannya untuk menyelesaikan masalah dan menutup permasalahan tersebut aib. Kemudian di samping itu memang dia adalah masyhur dengan kebijakannya. Jadi pertama kesolehannya, tidak mudah cerita ke siapapun. Yang kedua adalah dia masyhur dengan kebijakan. Dia memang bisa menyelesaikan masalah. Biasanya ada tempat untuk curhat. Dan kalau curhat sebisa mungkin jangan di depan umum. Karena kalau curhat depan umum bisa sampai kepada suami, ini tambah marah kan? Makanya jangan curhat Bu ya, tidak pakai curhat, sudah dia tanya masalah dan katakan bahwasanya ini adalah masalah orang lain, atau kata ada orang atau saya punya teman dan sebagainya. Supaya nanti apa? Suami tidak tersinggung. Coba kalau di sini ada ngomong, Bu ya saya punya suami begini, gimana? Suaminya yang dengar kurang ajar. Marah. Jadi ada caranya Bu ya. Intinya Pak, ditekan, jangan buru-buru curhat, selesaikan dulu, baru nanti kalau mau curhat orangnya soleh. Yang kedua adalah orang itu memang ahlinya di dalam menyelesaikan masalah. Soleh di sini adalah bisa menjaga kalau itu rahasia. Termasuk urusan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada siapapun. Kadang orang Masya Allah ceritakan suaminya,
Katanya suami saya selingkuh, istri saya selingkuh, habis semuanya. Apakah tidak sadar kalau dengan begitu dia telah menggunjing, telah menciptakan dosa. Dosa yang sangat besar, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita, rumah tangga kita indah, tanpa curhat selesai permasalahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, buat pemirsa di mana saja Anda berada dan juga kepada bunda-bunda tercinta, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, baik. Saatnya buat penelpon yang di rumah yang sudah tersambung, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ibu, dari siapa namanya, di mana ini, Bu? Hamba Allah dari Jakarta. Nah, silahkan langsung pertanyaannya. Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau minta nasihat dari Buya. Saya kan udah berumah tangga 28 tahun. Setiap kali saya bilang sama suami, kalau udah sholat itu, udah ngejalanin 4 waktu, coba subuhnya jangan ditinggal. Udah gitu kalau marah Buya, ya Allah, suka bilang udah setan, nggak tahu diri gitu. Saya sering curhat sama teman saya bilang, katanya sabar, emang udah sifat suami kamu kayak gitu. Ya, Ibu. Saya minta nasihatnya aja dari Buya, saya mesti gimana gitu. Iya. Baik. Iya. Ibu. Iya. Itu saja. Iya, saya minta nasihatnya aja, jangan sampai saya itu istilahnya rumah tangga saya berantakan, saya udah punya anak 3 gitu Buya. Setiap marah pasti ngomongnya yang nggak enak. Udah ngapain dah yang jelek-jelek itu Buya. Saya merasa gimana gitu Buya. Ya, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu berumah tangga sudah berapa lama? 28 tahun. 28 tahun, tapi masih kan bersama suami? Masih. Itu saya pertahankan rumah tangga saya. Putra putrinya ada berapa, Ibu? 3. Ya. Iya. Baik, itu saja. Iya, saya minta nasihat jangan sampai rumah tangga saya berantakan. Saya pengen rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah gitu. Iya, kita akan jawab Ibu bersama Buya. Iya. Silakan Buya menyikapinya. Dalam berumah tangga Ibu tidak cukup kita hanya mempertahankan, akan tapi di dalam rumah tangga harus ada upaya untuk terus membangun dan membangun. Dan pelajaran yang selama ini kita hadirkan tidak cukup hanya untuk mempertahankan, tapi untuk membangun rumah tangga itu agar semakin indah. Suami semakin ngerti agama, semakin takut kepada Allah, istri pun demikian, semakin terbangun, semakin hari semakin indah. Jadi kita menemukan masa tua bukan semakin rapuh, jalinan tersebut bukan semakin pudar, akan tapi justru makin baik. Makanya Ibu, tidak cukup kita hanya sekedar mengingatkan kalau di saat seseorang itu bersalah, akan tapi kita bawa pasangan kita kepada kebaikan. Itu sebenarnya nasihat secara umum, dan itu lebih mengena. Misalnya apa? Kalau kita punya istri yang tidak baik atau suami yang tidak baik, itu sebenarnya yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kita ajak kemana selama ini pasangan kita? Sudahkah kita dekatkan kepada Allah? Ingat kemarin pertemuan yang lalu, dekatkan pasanganmu kepada Allah. Jadi kalau pasangan kita tidak pernah kita kenalkan kepada kemuliaan, maka dia akan jauh dari Allah. Mungkin mudah berbuat zalim, menyakiti, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang kita hadirkan di sini, pertanyaan Ibu, apa yang hendaknya kita lakukan? Adalah menjadikan pasangan kita semakin dekat kepada Allah. Kita dekatkan kepada ulama-ulama Rasulullah. Kita dekatkan kepada majelis-majelis mulia. Jangan sampai seorang istri menginginkan suaminya baik, akan tapi hanya yang diinginkan hanya uang saja. Suami berangkat pagi pulang sore kerja tidur, berangkat pagi pulang kerja sore istirahat. Tapi tidak ada tambahan ilmu, sehingga tidak ngerti bagaimana lemah lembut kepada pasangan, baik kepada pasangan. Sehingga yang terjadi dalam rumah tangganya bisa saja adalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi langkah pertama Ibu, bagaimana Ibu mendekatkan pasangan kepada Allah, ya. Ibu sudah tahu sifat suami misalnya suka marah, akan tapi ingat Ibu tadi sudah curhat kemana-mana, itu juga kesalahan Ibu. Bisa saja sang suami menjadi keras kepala karena Ibu sering curhat ke sana-sana. Karena Ibu tadi, saya sudah minta ke sana-sini. Tidak harus seperti itu. Akan tapi kalau memang sudah menemukan suami dalam keadaan parah betul, Ibu datang kepada orang yang bakal dipercaya oleh suami, namanya hakam nanti, penengah. Siapa yang sekiranya bakal didengar oleh sang suami, mungkin dengan bahasa bagaimana? Bahasa minta petunjuk. Bang, yuk kita minta petunjuk kepada seorang yang soleh.
Tapi ingat, dalam permasalahan rumah tangga itu jangan buru-buru selalu menyalahkan pasangan. Pasangan bisa bersalah, akan tapi kadang tidak kita sadari sebabnya adalah kita. Bagaimana suami kok keras? Mungkin ibu kurang peduli. Bagaimana suami melakukan pelanggaran? Mungkin kita yang kurang memperhatikan dan macam-macam. Jadi paling pertama dan utama, ibu koreksi dulu. Bagaimana pelayanan ibu, pengabdian ibu, bagaimana perilaku ibu kepada pasangan. Jika kita sudah benar-benar baik, bukan baik menurut dugaan kita sudah berusaha untuk baik, tapi masih menemukan pasangan semacam itu, baru nanti kita mencari seorang hakam, bukan curhat. Hakam penengah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan curhat sana curhat sini, maka itu adalah jalan. Dan orang yang menjadi penengah tadi akan memberikan petunjuk. Kalau sampai nanti batasnya harus cerai, itu pun setelah adanya hakam penengah, bukan dikit-dikit cerai, saya bosan dan sebagainya. Dan juga jangan hidup rumah tangga hanya mempertahankan karena sudah terlanjur punya anak. Nah ya, tidak seperti itu. Harus ada keindahan. Sebab kadang ada dua. Ya, menjalani rumah tangga itu hanya karena sudah terlanjur punya anak. Enggak seperti itu. Harus diselesaikan permasalahan sampai kita menemukan rumah tangga kita adalah indah. Subhanallah. Ya, itu Ibu jawabannya, dan alhamdulillah masih ada waktu untuk jamaah kita yang ada di sini. Yang mau bertanya silakan. Nah, baik. Kita kasih yang punya Taman Mini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajasri dari Majelis Taklim TPS Rumpun Taman Mini. Buya, saya mau bertanya. Pertanyaannya adalah, kita ketahui bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, yang mana kita perlu rasanya bersosialisasi dengan makhluk lain begitu. Yang mau saya tanyakan adalah, di samping kita sebagai makhluk sosial, tentu kita pasti punya masalah, baik itu masalah kita sebagai seorang istri atau suami, atau masalah kita sebagai seorang karyawan kepada bos atau teman sejawatnya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita menghindari yang namanya curhat itu apabila kita punya masalah gitu. Apakah ada cara lain gitu? Karena saya takut itu tipis sekali kan antara curhat dengan yang namanya gibah, dengan yang namanya namimah gitu loh Ustaz. Pak Buya. Jadi bagaimana caranya saya menghindari yang namanya curhat, karena menghindari daripada yang namanya gibah itu sendiri. Apakah ada cara lain begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget Ibu ya pertanyaannya. Bagaimana? Ibu, tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, upayakan diselesaikan dulu dengan diskusi yang baik. Dan ingat, kalau ingin menyelesaikan masalah pun harus cari waktu yang tepat. Bukan di saat suami melakukan kesalahan langsung ditegur, akan tapi mungkin lagi enak, lagi makan enak dan sebagainya. Mungkin dengan bahasa, abang mohon maaf kalau saya menyampaikan sesuatu kira-kira gimana. Apa sih? Tapi dengan janji lo ya tidak marah. Dengan bahasa yang indah. Bukan abang tuh langsung menegur begitu. Akan menjadi emosi bagi pasangan. Jadi setelah ada seni dalam bercinta, seni dalam menegur, itu perlu. Jadi mungkin dengan surat yang kita berikan. Sebab kalau langsung tatap muka mungkin kita tidak mampu untuk mengungkapkannya. Biasanya curhat keluar karena tidak mampu mengungkapkannya. Hanya unek-unek di dalam hati, terus ngobrol sampai sehingga permasalahan sedikit satu kampung tahu semuanya. Satu kampung mengetahui, tak taunya sudah akur kembali, kan aneh. Baik, kemudian curhat bukan terlarang mutlak, akan tapi ingat, curhat itu maknanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan dalam rumah tangga sendiri karena mungkin keras kepalanya kita atau pasangan kita, sehingga setiap membuka permasalahan langsung selesai, langsung ribut dan sebagainya, dengan cara yang lembut pun ternyata tidak, maka perlu kita mencari orang lah ini. Tidak asal orang. Pokoknya intinya, curhat itu orang yang sudah kita pilih. Dia adalah memang ahlinya untuk menyelesaikan masalah, dan dia orang yang takut kepada Allah. Baru kita ceritakan kepadanya. Jadi jangan sampai kita cerita asal orang, itu babnya menggunjing pasti. Bentuknya sama menyampaikan, tapi bedanya ini menggunjing dan ingin menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita cerita kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah, namanya gunjing. Untuk apa kamu cerita kepada dia? Karena hanya ungkapan di dalam hati kita, dongkolan di dalam hati perlu disampaikan. Setelah itu lega, ketemu orang lagi itu, makanya itu adalah menggunjing dan dosanya gede luar biasa dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada orang yang bisa dipercaya. Kemudian ingat, masuk sosial benar, akan tapi masuk sosial dalam bersosialisasi bukan kita harus menggunjing kan? Kita bisa cerita tentang kebaikan, kita bisa memberikan nasihat kepada yang lainnya. Itu, jadi bersosial bukan berarti kita harus ceritakan kejelekan orang. Intinya bukan urusan suami istri saja. Di dalam urusan yang lainnya, hindari yang namanya menggunjing. Termasuk kita punya atasan, bawahan. Mohon maaf hari ini pun lihat, seandainya kita tidak setuju dengan seorang
bupati, gubernur, presiden atau apapun. Itu dulu di saat kita tidak setuju, misalnya kita tidak setuju, tidak memilih dia. Akan tapi di saat seseorang sudah menjadi apa, misalnya jadi kuwu, lurah atau apa, bukan setelah itu kita gunjing terus. Sebab setan itu dahsyat, hebat. Tidak ingin yang masuk surga satu orang, akan tapi yang masuk neraka. Misalnya ada satu orang masuk neraka karena kejahatannya. Dia masuk neraka dengan kejahatannya. Tapi yang tidak jahat pun kata setan harus masuk neraka. Caranya bagaimana? Diajak oleh setan untuk menggunjing. Yang satu masuk neraka karena kejahatannya, yang satu masuk neraka karena menggunjing. Ayo. Makanya kita lebih banyak menghindar untuk ceritakan. Kadang-kadang mohon maaf di dunia pertelevisian sering ditanya, Buya gimana ustadz yang seperti itu? Ada menceritakan tentang ustadz. Bukan bagian saya tidak kenal ustadz tersebut. Jangan diajak saya menggunjing ustadz tersebut. Saya nggak pernah ngomong dengan dia. Tapi ustadznya begini-begini. Maaf, bukan urusan saya. Begini dan begitunya, nggak tahu saya sebabnya apa. Ada orang kadang-kadang pertanyaannya serius, mengajak saya untuk menggunjing ustadz ini, ustadz itu tidak. Dosa kepada Allah lebih berat. Kecuali saya tahu dia salah, saya akan menegur dia dan saya akan datang kepadanya. Tapi kalau menggunjing tidak. Kadang-kadang kita dibawa di majelis, kadang-kadang Buya, gimana ada ustadz yang begini, ustadz begitu. Astagfirullah. Jangan dirusak majelis dengan membicarakan orang lain. Kalaupun dia melakukan kesalahan dengan benar dan yakin, saya yakin-yakinnya, tugas saya adalah untuk mengingatkan atau mendoakan gitu. Tapi kalau membicarakan tidak. Iya. Baik, itu jawabannya. Dan terima kasih Bu Haji. Alhamdulillah. Dan langsung kita sapa lagi pemirsa, sudah ada penelpon lagi satu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dari Ibu. Ya. Dari siapa namanya, di mana Ibu? Bumu di Banjarnegara. Bumu di Banjarnegara. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Apa namanya, mau nanya. Berselawat dikit. Seandainya. Berselawat dikit. Oh iya, shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Mau nanya apa gimana kalau seandainya istri sedekah tanpa apa namanya, tanpa pengetahuan suami, sedangkan uangnya itu pakai uang suami gitu, tapi suaminya tuh rada pelit, gimana hukumnya gitu? Ya, itu saja Ibu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Singkat Buya, karena memang waktunya sangat singkat. Seorang istri memberikan sedekah kepada orang lain, termasuk memberikan uang kepada ibunya, saudaranya, jika itu adalah uangnya sendiri boleh. Uangnya sendiri. Tapi kalau uang suami ibu adalah amanat, haram memberikan uang suami tanpa seizin dari sang suami. Tapi ini untuk kebaikan dari duitmu sendiri, jangan duitnya suami. Suami yang dipikirkan semacam, bukan hanya ngurusi istrinya saja, kadang ngurusi yatim piatu di sana. Adapun suami pelit, yang penting nafkah Anda sudah terpenuhi. Pelit urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti kita harus mencuri. Kecuali urusan nafkah Anda. Anda tidak beri makan, Anda tidak beri ini, maka boleh mengambil dengan sembunyi dari suami hanya untuk urusan makannya saja. Bukan untuk beli anting, bukan untuk nambah baju, bukan. Hanya untuk urusan makan dan baju ala kadarnya, tempat tinggal ala kadarnya boleh. Akan tapi kalau diberikan ke orang lain adalah haram, harus izin dari sang suami. Kadang ikut hawa nafsu, suami pelit, ambilin. Tidak, haram, tidak boleh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Buya sudah banyak yang disampaikan dan pastinya tolong dirangkum agar lebih mudah lagi kita menerima apa yang sudah disampaikan hari ini. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Masya Allah, kepada semua yang telah bergabung tadi, semoga Allah memberikan keberkahan. Yang hadir, yang menyaksikan, yang dari Tangerang kami undang, ada pengajian di Masjid Al-A'dham setiap malam Rebu minggu kedua, insya Allah nanti tanggal 11-an, rutin setiap bulan. Di tempat lain ini kami undang, dan yang lain di Cirebon untuk bisa hadir pengajian di Cirebon setiap Sabtu dan Ahad pagi. Kesimpulannya begini Ibu, rumah tangga itu ternyata tidak cukup kita itu hanya berbicara tentang kemesraan dan keindahan, akan tapi ternyata ambillah keberkahan dari Allah. Menghindar dari yang namanya menggunjing suami, menggunjing istri adalah dosa gede yang menjadikan sebab rumah tangga tidak berkah. Maka kadang seorang istri, seorang wanita sering curhat. Curhatnya kepada siapa? Kepada ibunya sendiri. Sampai menantunya itu mau ketemu mertuanya sudah gemeteran. Nah, apalagi mohon maaf jika itu adalah mantu perempuan. Laki-laki kok curhat kepada ibunya. Ibunya emosi, marah sama dilabrak menantu perempuannya. Sudah perempuan lemah, perasaannya peka, punya ibu mertua ngamuk, akhirnya nggak jenak mau ke rumah mertuanya, nggak mau, nggak enak, nggak mau. Suami akan menjadi marah, kenapa ke rumah ibu saya kok nggak mau? Mulai kebencian, permusuhan. Ya, jangan mudah curhat ya, karena curhat termasuk bagian menggunjing, mengajari suudzon, menanamkan kebencian ya, dan menjauhkan daripada keindahan. Ya. Baik, ini saja insya Allah ya.
Kalau mau curhat kepada orang yang soleh, yang takut kepada Allah, soleh itu takut kepada Allah, tidak pernah dia menggunjing. Kalau Anda melihat ustadz yang biasanya menggunjing, misalnya, mohon maaf, seandainya ada ustadz suka menggunjing, tidak layak untuk kita curhatin. Karena dia pun bakal mengajak menggunjing. Kalau kita curhatin malah mengajari kita untuk sejauh-jauhnya. Apakah ada ustadz menggunjing? Kita tidak mengatakan si A, si B, si C. Imam Ghazali yang menyebutkan. Imam Ghazali menyebutkan kadang ada orang yang punya ilmu ternyata asyik menggunjing. Karena apa? Menggunjing itu merendahkan orang, mengangkat dirinya seolah-olah. Tapi sebetulnya menggunjing adalah merendahkan dirinya. Baik, jangan suka menggunjing, Bu ya. Jangan suka curhat. Kalau mau curhat, orang soleh dan bijak bisa menyelesaikan masalah. Ya, Bu ya. Pimpin doa, Bu ya. Baik, agar lebih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Allahumma ya Allah, berikan kasih sayang-Mu. Jangan Kau hukum kami ya Allah. Jangan Kau hukum kami di dunia dengan ketidakindahan, akan tapi berkailah hidup kami. Wujudkan kemesraan, keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami mudah untuk mengabdi, agar kami mudah untuk berkorban ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing siapapun ya Allah, lebih khusus menggunjing pasangan kami ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang telah sering bercurhat atau sering menggunjing pasangan mereka, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai hidup rumah tangga mereka tidak berkah karena menggunjing ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang berbuat dolim kepada kami mohon berikan kepada mereka pengampunan-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka pengampunan-Mu. Jangan Kau hukum karena mereka menggunjing kami ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Begitu besarnya dosa menggunjing ya Allah, begitu besarnya dosa menfitnah, maka kami mohon yang menfitnah kami, yang menggunjing kami, ampuni ya Allah, dan ampuni kami dan ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon semua yang ada di sini ya Allah, atau yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, segala keindahan di dunia dan di akhirat, dengan anak yang soleh-solehah yang Kau banggakan, dan dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jika ada di antara yang menyaksikan acara ini atau yang hadir di sini yang tersinggung perasaannya karena kalimat-kalimat kami ya Allah, kami mohon ya Allah, gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Jangan sampai ada orang mendengar ungkapan kami lalu tersinggung perasaannya, lalu lari dari kebenaran ya Allah. Kami takut masuk ancaman Nabi SAW yang menjauhkan orang dari kemungkar, dari kebaikan ya Allah. Kami ingin orang selalu dekat kepada kemuliaan, dekat dengan kebaikan, penuh kasih dan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan ampuni semuanya. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ungkapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.